Dan menariknya sekali, pada waktu Mother's Day, kira-kira 4.850 yang dikirim kepada Mother's Day. Kemudian pada waktu Father's Day, menarik sekali yang mengisi untuk Father's Day card. Hanya dari 5.000 hanya 200. 4.800 enggak diisi Father's Day. So, kalau kita lihat influence of orphan spirit, bagaimana society saat ini, kalau kita lihat, mengapa kita penting sekali sebagai anak-anak Tuhan, deal with it, kita bereskan, kita intentionally kita perhatikan apakah ada influence spirit, orphan spirit dalam saya, dalam hidup kita semua. Sebab orphan spirit itu has a sense of abandonment, merasa kayak ditinggal, merasa lonely, sendirian, alienation, isolation. Itu adalah salah satu tanda sense of the spirit, orang-orang yang punya perasaan spirit of yang isolation, orphan spirit itu. Merasa di-abandon. Even saudara tinggal di rumah, saudara nggak feel welcome, nggak merasa stay home. Ya mungkin saudara punya rumah, house-nya 10.000 square feet. Tapi you don't feel at home, nggak merasa kerasa, nggak merasa enak. Rasanya kayak nggak betah. Nah, Jack Frost, salah satu hamba Tuhan yang berapa saya sudah mendapat berkat bukunya dan dia sudah dipanggil Tuhan. Dia memberikan penjelasan kata-kata the orphan spirits. Dia katakan causes one to live life as if he does not have a safe and secure place in the Father's heart. Enggak merasa secure. Ya, dengan kata lain hubungan dengan Bapa itu boleh kata enggak merasa nyaman, enggak dekat, enggak intimis, enggak ada merasa intimasi. Dia merasa he feel no place of affirmation, protection, comfort, belonging or affection. Enggak merasa ada comfort, enggak merasa belonging. Kemudian dikatakan di sini juga sub-oriented, lonely and inwardly isolated. He has no one from whom to draw godly inheritance. Therefore, he has to strive, achieve, compete, and everything he gets in life, it easily led to life of anxiety, fears, and frustration. Saudara, kalau kita lihat ini, the orphan spirit ini, tanda-tandanya nanti akan bisa bawakan pada akhir nanti. Ada 17 poin yang mungkin menggambarkan kita semua. Sebenarnya itu apa tuh orphan spirit? Kalau kita lihat saudara, kembali lagi. Kita lihat blueprint, rencana Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita mulai lihat bagaimana Tuhan ciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan membentuk manusia, form, custom made. Manusia dibentuk sedemikian rupa, custom. Begitu Tuhan benar-benar ambil waktu di dalam membentuk manusia. Pada waktu menciptakan langit bumi Tuhan hanya katakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Tapi pada waktu menciptakan Adam, diciptakan secara custom. Just imagine bagaimana bangganya Tuhan mau ciptakan manusia sepadan katanya. According to his image, seperti dia. Kita bayangkan saudara dan saya diciptakan Tuhan begitu unik. Dan Tuhan ambil waktu untuk menciptakannya. Dan pada waktu diciptakan dikatakan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Dikasih kehidupan. Demikian manusia itu menjadi makhluk dan mempunyai relationship yang begitu indah. Tuhan lihat bahwa Adam sendirian, Tuhan ciptakan Hawa, di mana mereka untuk bisa mengalami unity, kesatuan, relationship, fellowship,
nggak sendirian, Tuhan paling nggak mau kita hidup sendirian, saudara. Dan saudara, Tuhan ciptakan sedemikian rupa, mengasihi, dan Adam dan Hawa. Karena begitu mereka bisa mengalami kasih Tuhan, relationship-nya dari hari ke hari, mereka nggak ada striving, nggak ada harus perform, mereka relax, just nge-flow sama Tuhan, fellowship. Saya bayangkan saudara, indahnya bukan main. Kemudian sudah tahu, the origin father of orphan, kalau kita sudah lihat adalah iblis. Sudah tahu sepertiga dari malaikat Tuhan, Lucifer. Dia nggak mau submit pada Tuhan karena dia menyendiri dan dia paling tidak mau kalau lihat anak-anaknya itu bersatu, mempunyai fellowship yang indah dengan bapaknya, dengan Adam dan Hawa, dengan father. Begitu relation yang indah sekali, iblis tidak mau, dia coba do anything untuk menghancurkan relationship itu. Untuk tidak mengalami kasih Tuhan. Sehingga saudara, iblis sudah tahu, dia lakukan untuk memberikan pikiran, untuk tidak memberikan pikiran pada Adam dan Hawa. Untuk tidak mempercayai kasih Tuhan. Mulai memberikan input-input dan manusia Adam dan Hawa kepancing, akhirnya sudah tahu mereka berbuat dosa. Dan kalau kita lihat di Kejadian pasal 3, pada waktu mereka berbuat dosa, banyak dari kita melihatnya dari sudut bahwa kalau bahasa Indonesianya lebih keras lagi, dikatakan bahwa Tuhan mengusir. Kalau sudah lihat di sana, katakan lalu Tuhan mengusir, ayat 23. Di Kejadian 3 ayat 23 dikatakan Tuhan mengusir, begitu mereka berbuat jatuh dalam dosa, makan buah, pengetahuan baik yang jahat, Tuhan mengusir dia dari tanah Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur, Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kalau kita lihat ini kelihatannya Tuhan kejam, Tuhan jahat. Saudara. Usir, berbuat salah, usir. Tapi saudara, kalau kita lihat, sebenarnya kalau ayat 22 kita baca, lalu berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat dari sudut ini, sebenarnya Tuhan tuh begitu mengasihi. Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Diusir itu bukannya karena kejahatan, karena kasihnya Tuhan. Sebab kalau Adam dan Hawa dikatakan, begitu dia makan pohon kehidupan, gak akan mati. Dan sudah tahu, kalau begitu dia jatuh dalam dosa, kehidupannya dia sudah mulai hidup. Sudah tahu, waktu di Adam dan Hawa, pada waktu di Taman Eden makannya sehat semua. Gak ada makanan yang semuanya sehat, vitamin, nutrition, semuanya bagus. Begitu sudah bayangkan, begitu manusia jatuh dalam dosa, sudah nggak makan buah-buahan lagi, sudah mulai kalau bisa makan kambing, makan buah-buah, makan daging-daging. Bayangin dalam keadaan mereka makanannya nggak dijaga, sakit. Tapi nggak mati-mati, saudara bisa bayangin. Saya berkali-kali diminta oleh saudara untuk mendoakan untuk Tuhan bisa panggil aja. Sebab sudah sengsaranya bukan main. Jadi saudara kalau lihat dari sudut ini, saudara Tuhan tuh kalau saya lihat Tuhan begitu mengasihi, ya dia sedih sekali. Nggak mengikut. Tapi saudara, kalau saudara lihat dari firman Tuhan, Kain berbuat dosa, membunuh Habil.
Tapi Tuhan, kalau saudara lihat, Tuhan di Kejadian 4 malah berkata kepada Kain bahwa kalau ada sekali-sekali barang siapa akan membunuh Kain, akan dibalasnya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara bayangin, Tuhan benar-benar mengasihi walaupun saudara kalau keadaannya ini. Kain membunuh Habil dan Kain ketakutan sekali. Tuhan sampai ngomong, no, oke, nggak ada orang saya kasih kamu protection. Saya kalau tahu, lihat dari firman Tuhan, hampir 2000 tahun setelah Adam dan Hawa jatuh, Abraham banyak berbuat kesalahan. Kalau sudah lihat malah sudah banyak kesalahan. Dia mengatakan pada raja saking ketakutan di satu tempat, dia katanya itu bukan istrinya, tapi sisternya, karena takut dibunuh. Tuhan beberapa kesalahan, tapi sudah yang menarik sekali di Roma 4 ayat 8 mulai. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Tuhan kalau mau memperhitungkan kesalahan Abraham, dia bisa hitung semua. Tapi Tuhan begitu mengasihi, walaupun mereka tidak ada hukum, tidak ada law pada waktu itu, sampai 2000 tahun. Tapi manusia begitu dosa-dosa makin besar, makin dosanya makin keras sekali, sampai akhirnya dibikin law. Dan saudara tahu bahwa tidak, orang begitu di law, bikin law. Mata ganti mata, orang berbuat salah langsung dihukum itu semua. Tapi saudara, hati Tuhan kalau kita lihat kembali di perjanjian baru kemudian, Tuhan kembalikan lagi bahwa manusia perlu juru selamat. Yesus datang ke dunia, Yohanes 3:16, karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini yang dalam keadaan masuk ke jurang dosa, masuk ke jurang neraka. Pada saat itu Tuhan ngomong, dia kirim anaknya. Demikianlah besar kasih anugerah Tuhan, kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya. Dan saudara kalau kita lihat, Tuhan tidak mau punya anak ini, kita sebagai anak Tuhan tidak punya kembali lagi relationship. Kemudian Roma 8 ayat 15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menyebabkan ketakutan, tapi kamu telah menerima roh yang telah mengangkat kamu menjadi anak-anak Allah, yang melalui roh itu kita berseru Abba Bapa. Tuhan tidak mau saudara untuk kita punya roh ketakutan, roh perbudakan. Malah Yohanes 14, bahkan Yohanes 14, 16 sampai 18. Ini Bapa berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sebagai orphan. Aku datang kembali kepadamu. I will not leave you as orphan, I will come to you. Kalau saudara Yohanes 14, waktu saya mulai lihat Yohanes 14. Kalau lihat tadi beginning dari Kejadian, Tuhan mengasihi manusia. Tuhan ciptakan manusia hari ke-6, Tuhan untuk manusia bisa menikmati segala berkat yang Tuhan berikan pada manusia. Sebab Tuhan ciptakan bukan hari pertama. Segala provision, segala kebutuhan manusia Tuhan sudah sediakan semua. Nah kalau kita lihat sampai kalau sudah lihat di Yohanes 14. Banyak ayat ini suka dipakai pada waktu di funeral home. Mulai ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan sudah tahu bahwa manusia satu kali akan dipanggil Tuhan. Dan Tuhan ngomong, jangan khawatir, aku sudah sediakan tempat. Dan kemudian Tuhan pada katakan, dia sudah pikirkan segala kebutuhan.
kebutuhan manusia. Sampai nanti sudah meninggal, sudah disediakan tempat. Katakan, I prepare you a mansion, tempat tinggal yang luar biasa dikatakan. Mansion, ayat 2 dikatakan. Dengan kata lain, Tuhan begitu care pada saudara dan saya. Sehingga Tuhan mau supaya kita tahu grab benar bahwa nanti Tuhan Yesus pada itu mengatakan di Yohanes 14 katakan, saya akan pergi dari tempat ini. Tapi saya nggak akan tinggalkan kamu, saya akan berikan kamu, kirim kamu Roh Kudus, Roh Penolong, sehingga kamu nggak merasa kayak sebagai orphan. Saya akan menyertai kamu selalu aja di mana berada. Saudara, ini penting sekali untuk kita bisa grab. Dengan kata lain, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, nggak tahu berapa lama saudara jadi anak Tuhan, apakah saudara benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan? Makin saya renungkan, makin hari saya renungkan, kasih Tuhan itu luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan tuh bisa benar-benar harus bisa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita benar-benar just punya relationship daddy. Kita sebagai call him daddy, abba, sebagai bapak, papa. Kita merasa feel secure. Saudara. Kita nggak ngerasa kita harus to strive. Kita merasa sendirian. Tuhan nggak ngomong kamu nggak usah khawatir. Dan saudara, kalau kita bisa benar-benar merasa kita bukan sebagai orphan, kita sebagai anak. Sudah hidup kita tuh sebenarnya kita tuh tenang. Sebab begitu Tuhan Yesus katakan tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, jangan khawatir. Dengan kata lain berkali-kali Tuhan ngomong jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebab sudah orang yang punya the influence orphan spirit itu adalah gampangnya temannya dia takut. Dia nggak secure. Dia merasa nggak nyaman. Sebab itu saudara, orang yang punya orphan spirit itu, orphannya, dia no sense, dia punya perasaan adalah dia no sense of home or belonging. No name atau identity, word of information. Dan orang yang orphan spirit itu dia nggak tahu inheritance-nya. No inheritance, no source of provision. Nggak even yang menjadikan, nggak even ada disiplin. Setelah, kalau kita lihat Hebrew, karena Tuhan mengasihi, Tuhan disiplin kita. Kita sebagai anak-anaknya tuh perlu mengalami disiplin. Tapi sebagai orphan, nggak ada yang mau disiplin, nggak ada yang disiplin. Sudah kasihan sekali. Kalau saya lihat keadaan orang yang orphan, no disiplin, kasihan. Dia berbuat salah, nggak ada yang ngasih tahu. Dan kedua, orang-orang yang punya orphan spirit itu dia nggak mau even dikasih tahu. Dia begitu orang ngomong itu gampang sekali kesinggung. Dia ngapain dia? Sudah dikatakan di sini, dia alone, dia punya having to perform, you have to fight, compete for everything. Kompetisinya spirit itu kuat sekali. Subject to world system, governed by the devil, look after number one to compete. Selalu cari nomor satu sendiri. Rootnya karena apa? Karena rejection, abandonment, shame, fear, bitterness, loneliness. Sudah, apa yang sudah? Apa sebenarnya yang menyebabkan sekarang? Apakah yang membuat sudah seseorang bisa mempunyai orphan spirit? Banyak nanti saudara hari Sabtu ini, saya mengharap saudara semua bisa datang hari Sabtu ini. Ada seminar dari jam 10 dan hari Minggu dia akan khotbah juga, Sam Yung. Dia akan datang dari Singing Water. Banyak sebenarnya halnya, sebab berhubung waktu, saya nggak banyak bicara dalam hal ini. Nanti saya akan bahas mengenai apa itu yang membuat seorang mempunyai orphan spirit. Peranan-peranan apa yang membuat kita sampai orphan spirit. Coba kita renungkan, saudara. Tapi saudara, saya mau kembalikan lagi summarize tadi. Bottom line-nya. Saudara dan saya nggak tahu berapa lama saudara jadi anak Tuhan. Kalau saudara sulit merasakan kasih Tuhan. Kalau sudah merasa, kalau ada orang yang lagi diberkati, oh itu dia sih, tapi untuk saya sih enggak, Tuhan enggak dengerin saya.
Itu sudah salah satu bukti, saudara. Pada waktu saudara mendengar kesaksian orang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, Tuhan berkati, Tuhan, oh ya itu buat dia, not me. Tuhan nggak care pada saya. Saudara, itu salah satu tanda berarti saudara itu orphan spirit. Kita punya orphan spirit. Tuhan mulai katakan pada murid-muridnya pada waktu dikatakan bagaimana saya bisa berdoa. Teach me untuk berdoa. Startnya apa? Our Father. Start katakan our Father. Dengan kata lain sudah hati Bapa begitu ingin anak-anaknya bisa mengalami kasih Tuhan. Mempunyai relationship sebagai father dan anak. Dan ini adalah penting sekali untuk kita bisa breakthrough saudara. Untuk menjadi son and daughter of God. Kita harus benar-benar deal with it. Kalau saudara nanti kita akan jelas session kedua setelah ini nanti akan nyanyikan The Power of Love. Kita akan bisa lihat bagaimana akibat bagi membuat seseorang bisa mempunyai orphan spirit. Dan kita akan belajar simptomnya apa. Dan kemudian kita akan melihat sebenarnya kalau orang sebagai sonship, sebagai anak Tuhan, sebagai son atau daughter, dan terus punya orphan spirit, perbedaannya apa? Kita akan bisa melihat sama-sama. Mari saudara, saya mengimbau saudara-saudara untuk berdiri, kita nyanyi The Power of Love. Renungkan saudara, saya rindu sekali supaya tema yang Tuhan berikan ini bukan hanya just tema aja, tapi benar-benar kita bebas saudara. Bebas, tidak mempunyai orphan spirit. Kita harus bereskan semua. Bagaimana trust kita kepada Tuhan, bagaimana yang Tuhan yang cari bukan kesalahan kita. Saya waktu mempersiapkan ini, waktu saya baca Roma 4 tadi, yang di ayat 8 itu dikatakan bahwa berbahagialah orang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kemudian dikatakan, dan kemudian yang menarik di terakhir, karena hal itu diperhitungkan kepadanya suatu kebenaran, kata-kata ayat 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Waktu saya lihat ini bagaimana kasihnya Tuhan pada Abraham. Abraham punya banyak kesalahan, tapi Tuhan gak fokus akan kesalahannya Abraham, tapi dia justru fokus akan iman Abraham, yang dikatakan bahwa secara dasar manusia Abraham berharap untuk menjadi bapa, tapi dikatakan secara manusia gak mungkin karena dia umurnya sudah tua. Dan makin katakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayanya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan yang saya senangnya dikatakan, Tuhan memperhitungkan kita juga, Tuhan kalau kita percaya iman Tuhan, iman Abraham kepada Tuhan. Juga kalau kita saat ini percaya akan janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan ingin mengasihi kita. Tuhan berkatakan kamu bukan yatim piatu, saya akan pergi ke rumah Bapa dan saya akan sediakan, Tuhan akan kirim Roh Kudus untuk menyertai kamu. Kamu gak usah khawatir. Kalau itu pada waktu itu saya lihat fokusnya akan janji Tuhan. Excitement saudara sebagai anak Tuhan, look forward. Kesalahan kita seringkali kita cari hal yang negatif, fokus yang negatif. Kalau Tuhan bicara sesuatu langsung kita fokusnya gak mungkin, sulit saudara. Saya senang sekali akan janji pada waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Pada waktu di pinggir gunung lagi dalam perjalanan. Pada saat dalam perjalanan itu, waktu hanya Abraham dan Ishak. Pada Ishak katakan, Pak semuanya ada, mana korbannya?
Jawabannya Abraham bukan ngomong, lu ke Ishaknya, bukan gitu. Dia katakan, di atas gunung Tuhan sediakan. Dia jalan, dia percaya Tuhan. Secara manusia impossible, saudara. Tuhan katakan, saya akan sembahkan anakmu Ishak. Tapi dia katakan percaya, di atas gunung Tuhan sediakan jalannya, saudara. Kita harus benar-benar beres. Sebab penghambat yang paling besar kekristenan kita adalah kalau kita punya orphan spirit. Orphan spirit itu, saudara, terjadi. Bagaimana orphan spirit terjadi? Membuat kita menjadi mempunyai orphan spirit karena kita tidak punya orang tua. Dan kemudian dipungut, dan orang yang mungut itu kalau dia begitu karena bukan anaknya, dia perlakukan nggak bagus. Tapi saya tahu ada juga orang yang anak angkat melakukan dengan baik. Bisa. Karena perceraian, rasa ditinggal, itu juga bisa. Ketiga, karena cara orang tua mendidik anaknya dengan cara yang salah. Pertama, dominan terlalu keras, sehingga anak nggak berkutik. Dia maksakan, dia harus lakukan apa yang orang tua lakukan. Kedua, orang tua karena terlalu sibuk dengan bisnis, sehingga kurang waktu anak. Nah, ini sudah banyak orang-orang Asia yang tanpa sadari bahwa anak itu bukan hanya perlu uang aja. Anak bukan hanya perlu dikasih makan aja. No. Mereka perlu dapat support, dapat encouragement, dan perlu merasa dikasihi. Malah kalau kita lagi marahin anak kita, ada yang katakan begitu kita melakukan seanak itu, kita harus bekerja keras 10 kali lipat make sure anak itu tahu dia disayang. Saya aja kalau kita lagi marahin si Sek, datang langsung dia tinggal, nggak mau. Have to work hard sampai anak itu bisa tolong kembali. Kalau kita sudah menyakitin anak kita dan kita tinggalkan aja, malah kita ngancem-ngancem pada anak itu merasa bahwa papahnya nggak care pada dia. Terlalu sibuk dengan bisnis sehingga kurang waktu untuk anak. Abusive karena kata-kata atau kadang-kadang juga dia pukul, abuse, lakukan tindakan, sering tidak menepati janji. Saya mendengar kesaksian seorang anak yang sudah jadi bapak, dia ngomong bagaimana pada waktu dia kecil, ayahnya menjanjikan dia untuk pergi mancing, dia suka sekali mancing. Dan dia sudah looking forward, Sabtu pagi itu untuk pergi mancing dengan papanya. Dia sudah berhari-hari sudah bayangkan dia akan pergi dengan papanya mancing. Pagi-pagi jam 9 pagi, jam 8, ada yang telepon, dia anaknya dengar. Ternyata yang nelpon orang dari kantor, di mana kantor itu memerlukan bapaknya. Dan jawaban bapaknya, okay, I'm coming to. Dia tinggalkan, dia sudah janji pada anak ini. Sudah sejak itu, saudara, kekecewaan anak itu luar biasa. Dia nggak trust lagi authority, nggak trust lagi, sulit sekali. Kalau dia nggak trust pada authority, bagaimana dia bisa trust kepada Tuhan yang nggak kelihatan? Bapaknya sendiri janji dia nggak turuti janjinya. Sudah banyak akibatnya tuh banyak. Tindakan kita membuat anak itu bisa sakit hati karena kita melakukan disiplin without love, anger. Dan saya bayangin, saudara, kita harus benar-benar jujur, saudara. Tindakan kita nggak sempurna, kita semua tahu. Emosi kita kadang-kadang gampang ke trigger pada anak pada saat bantah-bantah terus kita bisa marah kemudian atau kerjaan kita banyak di pressure semua membuat semuanya itu. Yes, kita bisa kita marah, bisa abuse anak itu, tapi yang sedihnya setelah kita tidak melakukan reconciliation sehingga menyebabkan anak itu nggak di-heal kembali. So itu penting sekali, kita bisa keras disiplin anak kita bukan dengan anger, tapi kita lakukan itu karena kita tahu mengasihi anak ini, kalau dia tidak, dia akan membahayakan dalam hidupnya.
Sebab Hebrew sendiri katakan God love us so much, dia disiplin kita. Karakter kita yang mau rebel, karakter kita yang tidak mau obedient, kita harus kasih lakukan itu. Tapi sudah, kita harus kerja keras untuk restore back. Tadi saya katakan, kita begitu marahin anak itu, kita kerja keras 10 kali berbuat baik sampai anak itu benar-benar ngerasain, yes my daddy love me. Dan kesalahan saudara kita adalah caranya pikir, saya sudah kerja keras, saya kasih kamu kebutuhan, uang. Dia pikir saudara, anak bisa dibayar dengan uang. Saya konseling banyak saudara, yang di Amerika saya ngalamin. Konseling bagaimana anaknya nggak mau, nggak even begitu dia umur 18 keluar dari rumah. Saudara, kita perlu benar-benar cek diri kita, saudara. Saya sendiri, saya pernah share sedikit, saudara. Mungkin saya nggak mau. Pada waktu saya umur 12-11, saya juga pernah merasa bahwa nggak adil dari orang tua saya dipukul. Dan kemudian saya sebenarnya gengsi, saya keluar dari rumah, tapi nggak dicari. Jadi saya perasaan abandonment itu ada. Nah perasaan abandon ini yang membuat kita kepada authority. Dan kalau hubungan kita dengan authority selalu, kalau kita disappointment dengan authority kemudian bagaimana kita dengan Tuhan, itu hubungannya itu kuat sekali di situ. Nah, sebab itu saudara harus bereskan. Malah kalau saudara nanti Sabtu ini akan dilayani mengenai orphan spirit, dibereskan semuanya. Saya benar-benar rindu saudara, kita semua saudara, ada breakthrough di dalam untuk menjadi anak son and daughter. Saya nggak tahu saudara, apa yang terjadi dengan hidup saudara waktu masa kecil saudara, baggage apa yang saudara hadapi. Tapi seringkali saudara, banyak kita sebagai orang tua bukan memberkati anak, malah kita cursing anak kita. Kita sakiti dan anak-anak itu saudara, akhirnya dia sudah boleh kata menutup diri dengan authority. Dan simptom saudara, ada 17 simptom yang sama-sama saya ingin mengajak saudara untuk cek saudara. Mungkin lebih lagi, kita berhubung waktu nggak ada. Coba saudara cek, kira-kira ada nggak simptom dari orphan spirit ini? Self provision. Self provision, dia mikir bahwa dia nggak butuh, dia coba kerja keras. Memang saudara, orang-orang yang punya orphan spirit untuk survivingnya itu kuat sekali. Self surviving kuat sekali. Sebab dia merasa dia harus usaha untuk bisa hidup survive. Kedua, self protection. Dia paling nggak mau disakiti lagi, dia membangun benteng, kubu. Sebab itu jangan sampai masuk dalam hidup saya. Sulit sekali. Ketiga, troubling bonding with others. Cek saudara, bagaimana saudara dengan relationship. Apakah saudara bisa bonding dengan orang, saudara bisa punya teman-teman dekat, saudara bisa. Atau saudara sulit sekali untuk bisa close dengan orang itu. Saudara. Cek saudara. Bagaimana kalau orang sukses ngadepin orang lain sukses? Apa ada jealousy dengan apa yang orang lain sukses dan orang lain? Bagaimana saudara mengenai, apalagi di Amerika, di North America, fighting for your right, menggunakan right kita untuk fighting our right. Keenam, fearful, takut, hidupnya takut, lonely, merasa bahwa feel isolated. Bagaimana saudara the next, nomor 7, bagaimana saudara melihat Tuhan? Saudara bisa melihat Tuhan yang mengasihi saudara, atau saudara bisa melihat Tuhan itu seperti kalau saudara berbuat salah dipukul, saudara bisa seperti kayak school master, school principal, begitu buat salah dipukul, dihajar, cruel, hard. Bagaimana saudara melihat Bapa saudara? Bagaimana saudara bisa melihat Tuhan ini? Bagaimana saudara melihat Tuhan? Apakah saudara bisa melihat Tuhan yang penuh dengan kasihan?
Atau sudah siap untuk pukul saudara berbuat salah? Let's check saudara, kita have to be honest deh, open saja untuk Tuhan bekerja dalam kita. 8, always defensive. Tiap kali ada problem, persoalan, argument selalu defensif. Nomor 9 nih. Orang yang punya orphan spirit, orangnya sensitif sekali dalam area ini. Feel neglected by God and church. Ada nggak saudara merasa kayak di neglect? Ada yang nggak ngasih salam, oh orang itu nggak ngasih saya. Di neglect. Tuhan nggak peduli dalam saya. Saudara nggak bisa ngelihat bahwa Tuhan longing untuk memberkati saudara. Saudara nggak bisa even lihat Tuhan mengasihi saudara. Tuhan bisa lihat, oh ya Tuhan mengasihi si A, si B, si C. No, not me, not me. Feel neglected by God. Ada nggak saudara di sini yang merasa feel neglected dari Tuhan? 11. Performance oriented. Saudara, performance oriented, jadi dia performanya, dia coba buktikan performanya. Yes, mungkin dalam hidupnya dia bisa sukses dalam usahanya, dia perform well semuanya. Tapi orientednya aja performance. Nanti kita bisa lihat bedanya saudara, antara spirit of sonship sama orphan spirit, bedanya. Beda sekali. Fellowship with God is unstable. Kembali lagi saudara, orang yang orphan spirit dia perlu benar-benar ngerasain, orang-orang yang orphan spirit itu dia nggak bisa rasa intimasi. Fellowship dengan Tuhan itu nggak berasa, sulit, depressed, and see no way out. 14, feel unworthy to ask God for anything. Jadi dalam doanya saudara even mau minta pada Tuhan, saudara reluctant, saudara ngomong, lah saya nggak ngerasa worthy, saya nggak ngerasa Tuhan mau dengerin permintaan saya. Feel unworthy to God. Ask God for anything. Yang sulitnya juga saudara, yang nomor 15, having difficulty receiving and giving love. Saudara, seringkali kita katakan Tuhan ngomong, you have to love others. Saudara harus mengasihi orang. Tapi bagaimana saudara bisa mengasihi orang kalau saudara nggak dapat love? Bagaimana kita bisa give something that we don't have? Bagaimana kita bisa kasih kalau kita nggak ada dalam kita? Tapi saudara, kalau kita rasa Tuhan kasih kita nggak bisa kita akan memberi. Saudara. Kalau saudara feel full inside sini penuh, saudara akan memberi. Saudara. Ada sukacita sharing, itu akan share. Saudara. Demikian juga kalau saudara full dengan bitterness, kekecewaan yang keluar kata-katanya semua di situ ya, kekecewaan, bitterness semua keluar di situ. Have difficulty receiving and giving love. Salah satu tes, saudara. Bagaimana, saudara? Apakah saudara akan love based on conditional? Sedangkan love Tuhan itu unconditional, saudara. Saudara, ini yang seringkali yang sulit buat kita, saudara. Sulit kita comprehend Tuhan. Sebab Tuhan katakan, while we are sinner, Roma katakan, pada waktu kita lagi berdosa, lagi jelek-jeleknya, Tuhan mengasihi kita. Itu sudah buat saudara dan saya nggak masuk akal. Kita mengasihi kalau kamu berbuat baik. Tapi kalau kamu nggak berbuat baik untuk kita bisa approve aja sulit sekali. Having difficulty receiving and giving love. 16 nih, feel like on the outside looking in. Nggak merasa di dalam, inside the group ini. Dari outside ngerasain, oh itu orang, waduh. Bukan di dalam in. Feel like on the outside. Not mutual relationship oriented. Seringkali nggak bisa understand posisi orang lain. Jadi kalau lihat ini saudara, orphan spirit, lack of confidence, need for approval. Karena nggak pernah dapat approval, disalahkan terus. Longing for approval.
inability to empathize and even accept others. Nggak bisa melihat orang. Gampang sekali frustrasi kalau orang itu berbuat salah. Inability to receive and extend unconditional love. Tadi saya katakan agape love. I love you in spite of. Walaupun kamu buat salah, I love you. Harsh. Karena ditreatnya sebagai kita sebagai boleh kita orang-orang yang sebagai orphan spirit yang mengalami hard time dalam hidupnya kecilnya. Nah, sekarang untuk kita bisa tahu bedanya. Ini penting, saya akan tutup terakhir. Kita akan belajar untuk menjadi son. Kita harus bereskan orphan spirit ini, yang Sabtu Minggu ini harus sudah datang. The spirit of sonship berkata begini, I belong and I can be myself. Dia merasa belong, dalam keluarga merasa belong. Kalau orphan spirit berkata, I don't belong here, so I must pretend to be someone I'm not to be accepted. Jadi dia nggak merasa belong. The next one, I don't have to perform to be loved. Gak usah kerja keras to be perform. Tuhan mengasihi kita, Tuhan love kita tadi. Abraham tidak diperhitungkan kesalahannya, Tuhan perhitungkan imannya. Tuhan begitu proud dan begitu senang kalau anak-anaknya itu looking forward akan janji Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan ngomongkan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya, segala according his riches. Dia kaya sekali. Gak usah khawatir kekurangan kita. Tuhan ngomong kita jangan takut. Tuhan ngomong kita lakukan, kita percaya. Itu yang Tuhan ingin sekali. I don't have to perform to be loved. Ini kalau kita bisa begitu enak sekali, relax. Banyak orang saat ini stressful karena ada pressure have to perform. Saya bicara satu anak, dia ngomong saat ini dia dalam posisi yang bagus dan dia suka di interview wartawan, dia paling takut. Dia ngomong, kalau saya ngomongnya salah, diambil wordnya. Wartawan kadang-kadang kalau ngomongnya artinya sampai segini, yang setengahnya dia ambil, dipakai, tapi the whole thing sebenarnya bukan begitu artinya. Have to perform. Have to perform to be loved. I must achieve, perform, and prove myself. Sudah bisa bedanya, beda sekali between orphan sama sonship. The next one ini, enak sudah. Kalau kita bisa ini sudah, hidup kita sudah tenang sudah. Sudah nggak perlu di heart attack, di operasi heart attack. Sebab heart attack kan kerja keras tuh jantungnya. I really rely upon my Father, so I say and do only what the Father tell me to say. Sebenarnya sebagai anak Tuhan tuh, kita sudah mendengar Tuhan ngomong apa, kita lakukan. Kalau orphan spirit, I rely on my gift and talent. So itu orang-orang yang punya orphan spirit, dia akan sangat membanggakan kehebatan dia. Yang membahayakan yang kita banggakan ini bisa menjadi kehancuran dalam kita. Unguarded strength is double weakness. Kalau kita kuat dalam hal itu, kita tanpa sadari kita ikutkan Tuhan. Tuhan katakan Tuhan mengasihi, Tuhan bless orang yang humble, tapi He resists the proud. Orang-orang yang orphan spirit, justification, kompensasinya adalah membuktikan kehebatan dia. Sedih, saudara. Kalau dia jatuh, mulai itu banyak orang even bunuh diri, saudara. Karena dia nggak bisa handle that failure. I rely on my gift and talents. Tapi spirit of sonship berkata, I rely upon God, Father. Apa yang Tuhan mengatakan, I do it. Saudara di kerjaan, saudara, just rely on Father. Just nggak usah, bukan berarti saudara relax nggak kerja, saudara. Saudara lakukan the best sebagai anak Tuhan. Sebab itu memberi kesaksian. Kita lakukan unto the Lord, we give extra mile, we do everything. Tapi motifnya itu bukan mendapat approval. Kita lakukan because I want to honor God dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Lain, saudara, bukan malas-malasan, bukan.
Tapi kita begitu percaya bahwa kalau Tuhan katakan I do it, dia ikut kita untuk bisa lakukan semua. Sebab itu saya hari ini saudara dapat ini simptomnya orphan spirit. Bagaimana bahayanya kalau kita nggak dibereskan dari orphan spirit. Nggak akan ada breakthrough saudara. Menjadi son and daughter of God. Kita harus keluar dari itu, orphan spirit. Dan orphan spirit ini bukan hanya orang di luar, orang-orang Kristen. Banyak. Saya nggak banyak waktu untuk membawakan ini. Saya mengundang saudara-saudara saat ini. Mari saudara kita berdiri. Kita ambil waktu saudara untuk just lihat tadi hal-hal apa tadi ada. Saya beri sedikit cukup banyak, 17, tapi sebenarnya lebih lagi. Membuat kita menjadi, efek kita menjadi orphan spirit bisa. Bukan hanya orang tuanya, di luar sudah mengalami abuse, sudah mengalami sesuatu kejadian, bisa juga semua. Banyak. Tapi sudah hari ini kita lagi bicara konteks dalam keluarga. Mungkin kita sebagai orang tua juga membuat buka mata kita bagaimana kita harus hati-hati kepada anak-anak kita juga. Tapi juga kita yang sebagai orang tua yang pernah menjadi anak, bagaimana kita mengalami orphan spirit sudah efek dalam kita. Just open saudara, jujur pada Tuhan. Bapa, kebenaran-Mu telah dinyatakan. Bapa, kami mau saat ini Engkau Roh Kudus, Engkau berbicara pada kami satu persatu. Sebab rencana-Mu Tuhan untuk gereja-Mu di sini, untuk kami menjadi anak-anak-Mu, the son and daughter of God. Terjadi. Kami minta Tuhan, biar kami menyadari segala kelemahan-kelemahan kami. Kalau ada Tuhan dalam orphan spirit dalam hidup kami, satu persatu. Kami mau Tuhan hari Sabtu ini kami mau datang, kami mau belajar, kami mau punya hati yang mau punya teachable spirit untuk di-teach Tuhan, untuk diajarin dan untuk kami bebas. Overcome dari semuanya itu. Dan kami minta Roh Kudus Engkau terangin semua. Kami mau lihat ada breakthrough Tuhan dari tiap-tiap kami satu persatu di ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa ini. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Setiamu ya. Kasih dari surga